Halo teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Saudara Adrian OFM. Pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama mengupas hal-hal yang penting di dalam sejarah kekristenan, terutama di dalam gereja Katolik, yakni tentang Konsili Nikea pada tahun 325. Nah, di hadapan saya dan juga teman-teman ada seorang ahli patristik, ahli bapak-bapak gereja. Di sini kita akan berbagi bersama beliau, yakni Frater Egi Wandi. Selamat datang, Frater Egi. Selamat datang. Wah, luar biasa. Nah, Frater Egi, pada kesempatan ini kami ingin meminta pengalaman dan juga pengetahuan dari Frater Egi tentang Konsili Nikea tahun 325 dan juga siapa-siapa yang terlibat dan juga yang memiliki pengaruh di dalam konsili tersebut. Kepada Frater Egi mungkin bisa dibagikan kepada saya dan juga para penonton yang sedang menonton video ini. Oke, terima kasih Saudara Adrian yang telah mengundang saya untuk hadir di podcast hari ini. Nah, kebetulan tema yang diusung oleh Saudara Adrian, siapa itu tokoh pembela Konsili Nikea. Nah, tokoh pembela Konsili Nikea itu adalah Santo Athanasius. Dialah yang pembela tokoh Konsili Nikea dan temannya satu Santo Hilarius. Nah, pada momen ini saya hanya menjelaskan apa sih ajaran dari Santo Athanasius. Mungkin itu Saudara Rian. Frater Egi dan juga teman-teman yang di rumah, sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan pemikiran tokoh Athanasius, kira-kira apa sih latar belakang dari Konsili Nikea ini? Bagaimana, Frater? Oke, terima kasih. Konsili Nikea ini diadakan oleh Konstantinus pada tahun 325 Masehi, tepatnya di kota Nikea dan sekarang bagian dari Turki. Konstantinus mengundang para uskup dari seluruh wilayah kekaisaran Romawi untuk menyelesaikan perdebatan besar tentang ajaran Arius. Nah, ajaran Arius ini waktu itu sangat populer di kalangan orang Kristen. Arius ini seorang imam dari keuskupan Alexandria yang menyatakan bahwa Yesus Kristus diciptakan oleh Allah, bukan satu hakikat dengannya. Oke, itu ajaran dari Arius. Oh ya, terima kasih Frater. Wah, menarik sekali nih. Lalu pertanyaan selanjutnya, Frater, siapa sebenarnya Arius ini dan apa inti ajarannya? Begitu. Oke, terima kasih Frater Adrian. Inti dari ajaran Arius. Nah, sebelum masuk ke intinya, Arius itu seorang presbiter dari Alexandria yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu adalah makhluk tertinggi yang diciptakan oleh Allah, tetapi tidak sepenuhnya sehakikat dengan Allah. Yesus Kristus diciptakan oleh Allah tapi tidak sehakikat dengan Allah. Ajaran ini menjadi kontroversi yang besar karena melawan dengan kepercayaan tradisional Kristen, yaitu tentang Trinitas atau Allah Tritunggal. Banyak uskup pada waktu itu merasa bahwa ajaran ini menurunkan kedudukan Kristus dan berpotensi merusak dasar iman Kristen. Untuk menegaskan pandangan monoteisme absolut, Arius menyatakan bahwa Yesus Kristus itu anak Allah. Ia bukanlah Allah, tetapi hanya ciptaan belaka. Ini adalah yang menjadi kontroversi ajaran Arius. Wah, memang pengaruh Arius itu sangat besar juga ya. Benar, Lalu benar.
pada saat itu bagaimana? Apakah ajaran Arius itu diterima di dalam konsili? Kalau diterima, siapa yang menerima atau ditentang begitu? Kalau yang menentang, siapa yang menentang? Bagaimana? Tentu saja ajaran dari Arius ini tidak diterima di konsili Nikea karena dia dianggap bid'ah. Dia dianggap salah satu tokoh yang paling vokal dalam membela ajaran Nikea ini adalah Athanasius dari Alexandria yang saya sudah jelaskan di bagian pengantar tadi. Itu saudara Adrian. Baik frater, kalau ajaran Arius ditentang oleh konsili Nikea dan tokohnya adalah Athanasius, maka pertanyaan selanjutnya adalah siapa sebenarnya Athanasius dan apa gagasannya sehingga ia menentang ajaran Arius? Baik saudara Adrian, Athanasius itu sudah dikenal karena kecerdasannya dan semangat yang tak pernah kompromi dengan siapapun. Dia itu seorang uskup dari Alexandria dan ia dengan tegas menyatakan bahwa Kristus itu adalah homoousios yang artinya sehakikat dengan Allah Bapa. Istilah kata homoousios ini menjadi kata kunci yang membedakan Athanasius dan para pendukungnya dari ajaran Arius ini. Menurut Athanasius, hanya dengan percaya bahwa Yesus adalah Allah sejati, keselamatan manusia itu dapat terjamin. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan, bukan makhluk ciptaan yang dikatakan oleh Arius. Berkaitan dengan inkarnasi putra, Athanasius menegaskan 4 hal. Pertama, Allah Putra menjadi manusia demi keselamatan kita. Itu ajaran yang pertama. Yang kedua, dengan menjadi manusia, kodrat ilahi Putra ini tidak berubah. Oleh karena itu, di dalam diri Yesus ada kodrat manusia sekaligus kodrat ilahi. Nah, dia memandang itu sehakikat. Yesus itu di satu sisi sebagai Allah, di satu sisi sebagai manusia. Ketiga, Yesus mempunyai kepenuhan dan kesempurnaan. Itu ya. Dan yang terakhir, di dalam diri Yesus itu kedua kodrat tetap mempertahankan sifat dan ciri khasnya masing-masing, namun sungguh menyatu dalam satu pribadi. Ini kata-katanya Athanasius ini sangat putus sekali ya. Menyatu dalam satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus sendiri. Nah, dengan demikian saudara, melalui peristiwa inkarnasi ini, Allah Putra yang semula hanya memiliki satu kodrat saja, yaitu kodrat ilahi, menjadi memiliki dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusia. Keduanya menyatu secara tak terpisahkan dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, pembahasan ini bukan hasil dari refleksi saya, tapi ini sudah ada di dalam buku patristik, pokok-pokok patristik, dan penulisannya Romo Agus Widodo. Mungkin teman-teman bisa membaca atau promosi juga. Bukan promosi, karena ini sumber dari pembicaraan saya pada kesempatan ini dari buku ini, pokok-pokok patristik, yang mana penulisannya Romo Agus Widodo. Itu saudara. Wah, penjelasan dari Frater Egy ini mencerahkan. Lalu Frater, kira-kira bagaimana hasil keputusan dan juga hasil gagasan selama konsili Nikea? Apa keputusan yang bisa diambil dari sana? Oke, terima kasih saudara Adrian. Setelah perdebatan panjang antara kubu Arius dan kubu Athanasius, nah waktu itu konsili Nikea memutuskan untuk menolak ajaran Arius dan menerima ajaran dari
Anastasius. Itu dari keputusannya, yaitu setuju dengan ajaran Athanasius dan menolak ajaran dari Arius. Dan mulai saat itu gereja memberikan label kepada Arius sebagai tokoh ajaran sesat dalam perjalanan gereja Katolik. Oke, terima kasih kepada Frater Egi yang sudah menjelaskannya kepada kita semua. Akhir kata, terima kasih kepada Frater Egi. Akhirnya saya teringat pesan dari Presiden Indonesia. Dia pernah mengatakan, jas merah, jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Sebagai orang Kristen tentu saja Konsili Nikea dan juga pemikiran dari Athanasius itu menjadi sejarah gereja, bahkan sejarah dunia, untuk melihat bagaimana perkembangan iman gereja Katolik. Nah, dari Athanasius kita belajar bagaimana kita membela iman dan yang meyakini bahwa Yesus Kristus itu sebenarnya adalah sungguh-sungguh Allah dan bukan suatu ciptaan. Jadi, teman-teman, demikian dari kami, saya Frater Rian OFM dan saudara saya Frater Egi Wandi. Mohon pamit dari teman-teman semuanya. Terima kasih Frater.